Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-713 ini, dengan para pemain, Kristiana sebagai Lambang Sari, Lanti sebagai Mangesti, Herman sebagai Kiai Pangon, Kenevin sebagai Ki Gumpang, Elias sebagai Ki Demang, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Eni Budiono sebagai Nyai Pangon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Lambang Sari mengangguk-angguk dan mencoba mengenang keadaan bilik pribadi anak gadis Kitoh Jali yang baru saja dikunjunginya itu. Namun demikian Lambang Sari belum bisa menangkap kemana sebenarnya arah pembicaraan Haning Mangesti. Apa yang dilakukannya terhadap kembang melati itu merupakan gambaran perasaannya. Kemudian melati yang diremas-remas dan diletakkan dalam cupu itu juga gambaran isi hatinya. Lagi pula, bukankah pepetan sering membuat perlambang-perlambang untuk menggoda kita? Misalnya, aku disebutnya sebagai kembang kecubung, kau kembang tele-telean, dan ia sendiri sebagai kembang melati. Kau bisa membaca yang aku maksud? Jagat Dewa Batara. Aku menduga semalam pemetik kembang itu telah menemuinya dan kemudian menodainya. Kembang melati dalam cupu yang telah layu adalah gambaran dirinya sebagai kembang yang telah layu. Gadis yang telah kehilangan miliknya yang paling berharga. Taburan kembang di atas tempat tidurnya, gambaran apa yang terjadi semalam. Bukankah gadis-gadis yang memasuki mahligai perkawinan menaburkan kembang-kembang di tempat tidurnya? Bahkan air untuk mandinya juga diberi kembang-kembang. Nah, aku menduga kejadian itu berlangsung semalam. Bukankah kemarin sikapnya wajar? Sikapnya baru berubah pada hari ini. Nah, bagaimana? Jadi bagaimana? Musibah itu telah menimpahnya, Lambang Sari. Apa yang kita lakukan? Kita harus bertindak bijaksana. Kita bersikap berpura-pura tidak tahu. Kita juga harus merahasiakan hal ini, jangan sampai bocor pada siapapun. Jika kita sampai kelepasan omong pada seseorang, maka cerita itu akan menjalar dengan cepat seperti penyakit kulit yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu itu. Aku akan menceritakan pengalamanmu kepada ayah, akan tetapi tidak mengenai pepetan. Demikian juga, aku berharap kau bersikap sama. Jangan bercerita pada siapapun tentang pepetan. Iya. Aku akan langsung pulang. Kau juga. Nanti aku menjemputmu dan kita menemui pepetan. Bagaimana? Kita akan berusaha mengorek keterangan darinya? Iya. Baiklah, kita berpisah. Jangan lupa membawa jambu. Bukankah jambu di rumahnya berbuah lebat? Juga timun dan bumbu-bumbunya. Kita akan membuat rujakan di rumah pepetan. Kau sendiri akan membawa apa? Aku akan membawa terasi dan garam. Urik itu namanya. Sari berjalan bergegas, bahkan sambil berlari. Sesampai di rumah, ternyata ayahnya yang pergi ke Kademangan telah kembali bersama Ki Gumpang dan Taur Pawasan. Ki Pangon merasa heran melihat sikap anaknya. Ada apa, Mangesti? Kenapa kau berlari-lari? Ayah, ayah. Iya, mengapa? Ada apa? Apa yang dicemaskan ayah ternyata benar. Hah? Orang berambut putih itu semalam telah menemui Lambang Sari. Hah? Ia menemui Lambang Sari? Iya, benar ayah. Lambang Sari hanya bercerita kepadaku seorang bahwa semalam lelaki tak dikenal tiba-tiba saja telah berada di pembaringannya, membangunkan tidurnya. Nah, Lambang Sari dinodai? Tidak, untuk kata lain dari belum ayah. Lelaki itu berjanji malam yang lain akan menemuinya kembali. Orang itu mengaku bernama Pamegatsi dan berjanji untuk datang lagi. Untuk keperluan apa? Kita sudah dapat menebaknya ya. Gawat. Keadaan ini benar-benar gawat. Dan Ki Temang, sayang sekali. Ki Temang bersikap kurang bijaksana. Ki Temang tidak begitu mempercayai laporan kita. Haning
Mangesti kemudian menceritakan dengan jelas apa yang dikisahkan dan dialami oleh Lambang Sari. Sesanti, adik perempuannya dan ibunya ikut bergabung mendengarkan kisah itu. Sementara Ki Gumpang dan Taur Pawasan ikut menyimak cerita itu dengan seksama pula. Namun Haning Mangesti tidak menceritakan dugaannya atas Pepetan yang mungkin telah menjadi korban pemetik kembang. Apa yang aku cemaskan sekarang telah menjadi kenyataan. Lelaki berambut putih itu bernama Pamegatsi. Ia adalah lelaki yang mempunyai kegemaran paling gila dari apa yang pernah aku ketahui. Menodai gadis-gadis. Pilihannya hanyalah gadis. Seolah ia mempunyai indera penciuman yang dapat membedakan antara gadis dan bukan. Keparat. Sekarang, apa kata kalian berdua? Kita tentu tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Iya. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Kita harus mencegahnya. Itu sudah jelas. Kita tidak bisa membiarkan orang berambut putih gila itu berbuat seenak udelnya sendiri. Masalahnya, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus melakukan apa? Bagaimana kalau kita kembali menghadap Ki Demang dan melaporkan hal ini? Ki Demang sikapnya seperti itu. Ki Demang menganggap sepi persoalan ini. Kita dikatakan khawatir berlebihan dan terlampau mengumbar prasangka. Habis harus bagaimana? Sekali lagi, kita harus menghadap Ki Demang. Apa boleh buat, hanya Ki Demang yang berwenang dan bisa mengingatkan para penduduk. Jika kita yang melakukan, bisa dianggap mengada-ada. Aku sependapat. Hanya cara itu yang bisa kita lakukan. Baiklah, apa boleh buat. Kita memang harus menghadap Ki Demang. Memang lebih baik mencegah daripada sudah terlanjur. Nyai. Bagaimana, Kiai? Aku akan menghadap ke pendopo Kademangan lagi. Persoalannya kau sudah mendengar sendiri kan? Ini persoalan yang gawat dan tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Nah, jaga dua orang anakmu. Kedua anakmu tahu persis dengan keadaan ini, Kiai. Iya, namun demikian sebaiknya Mangesti dan Sesanti tidak boleh pergi. Maaf, Ayah. Justru karena keadaan ini, aku harus pergi. Ada sesuatu yang harus kami kerjakan. Nduk, kau akan pergi kemana? Aku bersama-sama Sesanti akan berkeliling, memberitahu semua temanku agar mulai sekarang harus berhati-hati. Itu gagasan yang bagus. Semua para gadis di padukuhan kita, atau semuanya di dalam wilayah Kedemangan, harus diberitahu. Aku sependapat dengan gagasan anakmu, Kakang Pangon. Biarkan ia melakukannya. Ya, baiklah. Aku, sependapat. Nah, berkelilinglah kalian. Ceritakan apa yang kalian ketahui dan kemungkinan yang bisa terjadi kepada semua gadis temanmu itu. Ayah sendiri jangan lupa untuk singgah di rumah Paman Sambi. Paman Sambi dan istrinya harus diyakinkan bahwa apa yang dialami Lambang Sari semalam benar-benar terjadi. Iya, sepulang dari Kademangan, kami akan singgah di rumah Adi Sambi. Nah, ayo kita berangkat. Kiai Pangon, Ki Gumpang dan Ki Pawasan telah hilang di balik regol. Haning Mangesti yang masih dibayangi oleh keadaan Pepetan menjadi gelisah. Memang terasa berat untuk menyimpan apa yang diketahuinya itu di dalam dadanya sendiri. Ada keinginan yang tidak tercegah untuk mengatakannya kepada ibu dan adiknya. Jadi kau mengajakku? Iya, kita langsung ke rumah Paman Tohjali. Kita singgah dulu ke rumah Paman Sambi untuk menjemput Lambang Sari. Ke rumah Paman Tohjali? Kita bisa mengurutkan dari sini, bukan? Kita beritahu dari rumah ke rumah. Kita langsung ke rumah Paman Tohjali. Kita menengok Pepetan lebih dulu. Nampaknya ia sakit. Lalu bagaimana dengan cucianmu? Maaf, Ibu. Tolong Ibu yang menjemurkan. Sudah. Jangan dipikirkan. Ibu nanti yang akan menyelesaikannya. Aku mau berganti pakaian lebih dahulu.
apa ini? Maaf Ki Demang, kami bertiga menghadap kembali. Ada apa lagi? Ada perkembangan baru yang harus Ki Demang ketahui. Itu sebabnya kami bergegas kemari. Sebenarnya aku sangat sibuk. Banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang harus aku atasi. Kalian menggangguku. Persoalan ini menurut kami sangat penting, Ki Demang. Penting bagi kalian, akan tetapi tidak begitu penting bagiku. Sekarang sedang banyak hal yang sangat penting harus aku kerjakan. Saluran-saluran air, beberapa bangunan di pasar yang roboh karena diterjang angin beberapa hari yang lalu. Padukuhan yang berselisih karena pembagian air yang mereka anggap tidak adil. Semuanya itu membutuhkan perhatianku. Kami semua mengerti, Ki Demang, bahwa Ki Demang memang sangat sibuk. Jabatan sebagai Demang mau tidak mau menyebabkan harus sibuk mengatasi berbagai hal. Namun persoalan yang kami bawa ini benar-benar gawat, Ki Demang. Kami berpikir lebih baik mencegah terjadinya daripada terlanjur. Ibarat penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami benar-benar merasa cemas, Ki Demang. Kami tidak bisa membayangkan akan seperti apa nantinya jika kademangan kita diguncang oleh kemunculan orang yang pernah mengobrak-abrik kasugihan dan kaung anten dengan ulahnya yang tidak terpuji itu, Ki Demang. Apalagi kami telah mendapatkan bukti orang itu benar-benar hadir di padukuhan Puring. Hanya karena kalian melihat seseorang lewat di padukuhan kalian. Hei, siapapun orang boleh lewat di kademangan kita. Kademangan ini bukan kademangan tertutup. Tapi kami menemukan bukti yang lebih kuat lagi, Ki Demang. Bukan sekedar seorang lelaki berambut putih tidak dikenal yang lewat padukuhan ini. Ki Demang mengenal Ki Sambi? Ya. Mengapa dengan dia? Pemetik kembang itu semalam muncul di rumah Ki Sambi. Ki Sambi tadi baru saja ke sini. Kenapa ia tidak bercerita apa-apa? Yang ditemuinya bukan Ki Sambi atau istrinya, Ki Demang. Pemetik kembang itu tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Ki Sambi dan istrinya. Lain halnya jika dengan Lambang Sari. Semalam, orang berambut putih itu menghilang. Kakang Pangon dan 2 orang pemuda ronda yang mengejarnya tidak berhasil menemukan. Karena orang itu ternyata singgah di rumah Ki Sambi. Berbuat seperti maling dan menemui Lambang Sari. Bagaimana kalian bisa tahu? Kami mengetahuinya, Ki Demang, karena Lambang Sari menceritakannya kepada Mangesti. Mangesti kemudian menceritakan kepada ayahnya. Ki Demang tidak bisa mempercayai. Ya, bagiku yang terbiasa menggunakan nalar dan berpikir, keterangan kalian ini berlebihan. Adi Kumbang dan Adi Tawur Pawesan, aku tadi sudah mengatakan kepada kalian bahwa laporan ini tidak akan diterima oleh Ki Demang karena dianggap berlebihan dan tidak masuk akal. Jadi untuk apa kita berlama-lama berada di sini? Nah, sebaiknya mari kita pulang saja. Ya, aku sependapat. Kalian sebaiknya pulang saja. Aku banyak pekerjaan. Aku tidak mau mengurusi persoalan yang bagiku kuanggap kecil. Aku hanya mau mengurusi persoalan yang besar-besar saja. Nah, pulang saja kalian bertiga. Wajah Ki Pangon merah padam. Ia tidak merasa perlu berpamitan pada Ki Demang yang lebih muda usianya darinya. Ia mendahului melangkah keluar. Kumbang dan Tawur Pawesan tergesa-gesa berpamitan dan menyusul menuju ke halaman. Tawur Pawesan masih sempat melihat betapa aneh dan sinisnya senyum Ki Demang. Sesampai di jalan, kebetulan sebuah dokar melintas. Ki Pangon segera melampaikan tangannya. Aku sudah mengatakan kepada kalian berdua, sia-sia kita menghadap Ki Demang. Ki Demang tidak akan percaya. Ki Demang menganggap persoalan ini terlampau remeh, Kiai.
terlampau kecil. Iya, itulah repotnya. Jadi, apa sekarang tindakan kita, Kiai? Apa boleh buat? Kita meniru apa yang dilakukan oleh anakku Mangesti. Kita sendiri harus bertindak tanpa atau dengan persetujuan Ki Demang. Kita beritahu semua penduduk, terutama di padukuhan kita sendiri, agar mereka yang mempunyai anak gadis harus lebih berhati-hati. Iya, aku sependapat, Kakang. Nah, marilah kita berdoa. Semoga perbuatan pemetik kembang itu segera berakhir. Semoga dewa menjatuhkan sebuah batu sebesar gajah dan menimpa tubuhnya hingga jelebut menjadi remuan. Dokar yang ditunggangi oleh Ki Pangon bersama Ki Gumpang dan Ki Tawur Pawesan terus melaju. Di dalam hati, Ki Pangon dan kedua sahabatnya itu merasa kecewa terhadap sikap Ki Demang yang tidak mempercayai laporan mereka. Sementara itu adalah di saat yang sama, namun di tempat yang berbeda, dipisahkan pula oleh jarak yang cukup jauh, sebuah dokar melaju pula dengan tenangnya. Udara sangat sejuk sekali. Gunung apakah yang nampak jauh di utara itu, Paman Kusir? Itu Gunung Slamet. Dulu aku pernah ikut pamanku tinggal di sebelah timurnya, di kaki gunung yang tidak seberapa tinggi. Gunung Joho namanya. Sementara di sebelah timurnya lagi terdapat Gunung Rogo Jembangan. Gunung Slamet itu pasti selamat terus. Iya. Tak ada yang berani ngusik kok. Masih jauhkah tempat yang kita tuju? Sudah dekat. Itu yang ada pohon cemarannya itu. Nah, di sana rumah yang kita tuju. Nah, baru saja ada seorang gadis yang melintas jalan. Gadis itu yang aku maksudkan. Moga-moga saja ia mau memberikan keterangan kepada kita. Oh, aku yakin gadis itu pasti mau. Meski musibah baru saja menimpanya, akan tetapi ia cukup tegar untuk menerima musibah itu. Ia tidak terlampau terpukul sebagaimana beberapa teman yang mengalaminya. Ia dengan tatak dan berani telah menghadap pada Ki Buyut Padukuhan Tambak ini, melapor apa yang terjadi dan dialaminya. Jika tidak karena laporannya, tentu tidak ada yang tahu bahwa seorang lelaki berambut putih telah menodai beberapa orang gadis. Dimanapun pemetik kembang itu berada, ia selalu meninggalkan jejak yang sangat kotor. Badrawati dan Lare Angon dalam perjalanannya telah sampai ke Padukuhan Tambak setelah sebelumnya melewati padukuhan lain yang bernama Nusa Wungu. Dokar yang dinaikinya memasuki halaman sebuah rumah. Seorang lelaki yang sedang menganyam cikra menghentikan pekerjaannya dan seorang gadis yang cukup menarik keluar dari butulan samping. Setelah mendapat bayaran secukupnya, dokar itu pun kemudian pergi. Selamat pagi, Paman. Oh, selamat pagi. Benarkah kami berdua sedang berhadapan dengan Ki Brongot? Ya, aku Brongot. Kalian berdua mempunyai keperluan dengan aku. Benar, Paman. Ayo, aku persilakan masuk. Nampaknya aku belum mengenal anak mas berdua. Benar, Paman. Namaku Lare Angon. Dan ini adik iparku. Maksudku adik istriku. Namanya Badrawati. Oh, lalu keperluan anak mas berdua apa? Mohon maaf sebelumnya, Paman. Sebenarnya aku sedang melacak jejak seseorang. Aku berharap dari tempat ini aku bisa menemukan jejaknya. Orang itu berambut putih, Paman. Melacak jejak orang berambut putih. Benar. Tentunya aku tidak akan salah alamat.
anak mas ini siapa? Dan mengapa melacak jejaknya? Guruku memerintahkan kepadaku untuk menghentikan sepak terjangnya yang mengerikan itu. Bahkan jika perlu, kami diberi wewenang untuk mengakhiri hidupnya. Apakah anak mas berdua ini berasal dari sebuah perguruan yang mengajarkan ilmu berkelahi atau olah kanuragan? Iya, demikianlah Paman. Duk, ayo, jangan bersembunyi di belakang pintu. Kemarilah. Ada apa, Ayah? Kisanak berdua ini ingin meminta keterangan kepadamu. Keterangan apakah yang Kisanak butuhkan dariku? Begini, kami sedang melacak jejak lelaki berambut putih itu. Barangkali Adi bisa mengatakan kepada kami, kemanakah kami harus pergi? Puring. Puring? Orang yang merusakku itu bernama Pamegatsi. Ia mengatakan akan pergi ke Puring. Oh, di manakah Puring itu? Di sebelah timur. Maaf, Bibi. Apakah orang bernama Pamegatsi itu mempunyai pertanda seperti ini? Iya, ia memilikinya. Terjawab sudah teka-teki yang selama ini mengganggu pikiran Badrawati dan Lare Angon. Badrawati merasa dadanya menjadi sesak setelah gadis itu mengatakan Pamegatsi memiliki sebuah raja seperti yang dimilikinya. Jelas Pamegatsi adalah pemilik raja Kalacakra yang kelima. Akhirnya, teka-teki itu terjawab, Paman. Pemetik kembang itu ternyata memiliki raja seperti yang kita miliki. Iya, benar. Kita harus segera mengejarnya. Meskipun nampaknya kita harus segera kembali ke arah timur. Adi, bukan maksudku mengusik ketenangan hati Adi yang mulai tentram setelah kejadian itu. Namun bisakah Adi menceritakan dengan cara bagaimana pemetik kembang itu menggoda Adi? Apakah ia mengirimkan mimpi? Tidak. Lalu dengan cara apa? Ia muncul begitu tiba-tiba di dalam bilik pribadiku. Ketika ayahku tidak ada, aku dibujuknya sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa menolak. Tetapi yang lain, ada yang mengalaminya dengan bermimpi lebih dahulu. Ya. Dan bagaimana Adi bisa mengetahui di tangan orang itu terdapat raja seperti kepunyaan kami ini? Aku memang melihatnya. Bahkan aku menanyakannya. Ia menjawab, tidak. Baiklah, Paman Brongot dan Adi, maaf. Iya, aku belum mengetahui nama Adi. Nama anakku Andarsasi, anak muda. Oh, banyak terima kasih atas keterangan yang Adi Andarsasi dan Paman berikan. Selanjutnya kami mohon diri. Kami harus mengejar waktu untuk segera menemukannya dan menghentikan sepak terjangnya. Dan aku mempunyai ini. Berkenankah Bibi Andarsasi menerimanya? Terimalah, Bibi. Mungkin dengan memakai kalung ini, Bibi akan menjadi semakin cantik. Adikku memberikannya kepadamu, Adi. Terimalah. Ini kalung emas yang mahal sekali. Terima kasih. Nah, Paman, kami mohon diri. Tunggu dulu, anak muda. Bagaimana, Paman? Apakah kalian pasti mampu mengatasi pemetik kembang itu? Mohon doa. Semoga kami bisa, Paman. Selama ini aku berpikir orang berambut putih itu tentu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Paling tidak ia pasti menguasai ilmu gendam, bahkan mungkin ilmu kanuragan. Paman benar. Nah, bisakah kau memberikan rasa marem atau rasa puas kepadaku? Apa yang Paman maksud? Berilah rasa puas kepadaku. Maksudku, dengan mempertontonkan kemampuan kalian kepadaku, agar aku merasa yakin
bahwa kau akan dapat membalaskan sakit hatiku. Wah, maaf Paman. Jangan tergesa menolak anak muda. Itu bertentangan dengan hati nuraniku, Paman. Aku tidak terbiasa pamer. Bukan pamer anak muda, tetapi yakinkanlah aku dan anakku, biar kami merasa puas. Nah, dengan demikian kami berdua akan mendorong dengan puji dan doa. Biarlah aku yang melakukannya, Paman Lare Angon. Kau memanggilnya Paman. Bukankah kau adalah adik iparnya? Maksudku... Ia telah terbiasa memanggilku Paman jauh sebelum aku mengawini kakaknya. Kebiasaan itu terbawa hingga sekarang, Paman Brongot. Meski aku telah menjadi kakak iparnya, namun tetap saja ia memanggilku dengan Paman. Oh, begitu. Iya. Apakah aku diizinkan untuk mewakili kakak iparku memenuhi keinginanmu, Paman Brongot? Oh ya, lakukan saja. Maaf, Paman. Aku mohon Paman dan Bibi Andarsasi agak menjauh. Aku akan bermain-main dengan cambukku. Lare Angon hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat ulah Badrawati yang sempat mengerdipkan mata kepadanya. Badrawati mengurai cambuk yang melilit pinggangnya. Badrawati kemudian mengambil ancang-ancang. Kekuatan yang sangat dahsyat telah disiapkan, mengalir melalui telapak tangan dan menggeliat-geliatkan ujung cambuknya, seolah ular yang siap mematuk mangsanya. Dengan sepenuh tenaga, Badrawati mengayunkan senjatanya. Ya! Wah, bukan main. Maaf, Paman. Aku terpaksa membuat sebuah pekerjaan untuk menguruk tanah ini kembali. Retak? Tanah ini terbelah menjadi dua. Oh, gila. Tanah ini terbelah menjadi dua. Kami mohon diri, Paman Brongot. Benar-benar kekuatan yang sangat dahsyat. Amat dahsyat. Cambuk membelah bumi. Cambuk membelah bumi. Luar biasa. Paman, kami mohon diri. Bukan main, bukan main. Bukan main kau. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Padahal kau hanya anak kecil. Aku yang sudah tua saja jelas tak sanggup melakukan hal ini. Adi Andarsasi, nampaknya ayahmu sedang mengagumi lubang buatan adikku. Kami mohon pamit, Adi. Silakan, Tuan. Ki Brongot seperti orang yang telah kehilangan sebagian dari kesadarannya. Ki Brongot sibuk dengan gejolak perasaannya sendiri yang teraduk oleh apa yang dilakukan oleh Badrawati, hingga Ki Brongot tidak menyadari kalau kedua tamunya telah pergi meninggalkannya. Sementara itu, ledakan cambuk yang semula menggetarkan itu ternyata mengejutkan dua orang tetangganya. Kedua orang itu datang tergopoh-gopoh. Ada apa? Apa yang terjadi? Kami mendengar suara meledak. Ada apa? Loh, mengapa tanahmu terbelah seperti ini, Kakang Brongot? Cambuk. Cambuk? Cambuk apa? Kenapa dengan cambuk? Mengapa tanahmu terbelah seperti ini? Cambuk bocah itu loh. Cambuk bocah itu yang telah membelah tanah ini. Cambuk? Yang membelah tanahmu cambuk? Iya. Mana cambuknya? Hah? Mana? Mana mereka?
Kemana mereka, Andarsasi? Mereka sudah berpamitan, Ayah. Ayah yang tidak memperhatikannya. Ladalah, mereka sudah pergi. Iya, Ayah. Mereka berpamitan, Ayah tidak menjawabnya. Aku akan menyusulnya. Aku akan menyusulnya. Ayah! Mereka orang-orang yang hebat. Aku akan meminta menunjukkan kemampuannya kepada para tetangga, pada kita semuanya. Aku akan menyusulnya. Ia akan aku minta untuk mempertontonkan kemampuannya. Andarsasi, siapa yang disusul bapakmu itu? Seorang pemuda dengan seorang adiknya, Paman. Lalu lantai rumahmu ini apa yang terjadi? Bocah itu yang membelahnya. Membelah bagaimana? Membelah dengan cambuknya. Membelah tanah dengan cambuk. Benarkah itu? Benar, Paman. Kedua orang tetangga Ki Brongot itu terkejut dan benar-benar merasa heran menyaksikan tanah di dalam rumah Ki Brongot telah terbelah. Kedua orang itu membayangkan betapa dahsyatnya tenaga yang dipergunakan untuk membelah tanah itu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Nare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.